Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dengan NIM 12080821417 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PGMI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seni Budaya dan Prakarya dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elia Roza M.Hum dan Bapak Syahrul Rahmansyah MPD. Saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 2 akan menyampaikan isi materi makalah kami. Simak berikut ini materinya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dan fungsi seni rupa Nusantara. Pengertian seni rupa Nusantara. Seni rupa Nusantara adalah beragam bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang ada di seluruh Indonesia. Fungsi dari seni rupa Nusantara. Karya seni rupa Nusantara dibuat tentu mempunyai fungsi atau manfaat. Secara garis besar, fungsi karya seni rupa Nusantara dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, fungsi estetis. Yang kedua, fungsi praktis. Fungsi estetis pada karya seni rupa Nusantara adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia akan cita rasa keindahan. Yang kedua, fungsi praktis pada karya seni rupa Nusantara adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia akan benda pakai. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengertian dan fungsi seni rupa mancanegara. Pengertian seni rupa mancanegara. Seni rupa mancanegara adalah hasil karya seni rupa yang berisi nilai budaya. Seni rupa mancanegara adalah berbagai macam hasil karya seni rupa dari seniman di penjuru dunia, baik itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi, yang mempunyai nilai-nilai ciri khas yang tertentu. Contohnya, pedang Persia, kerajinan tangan Turki, dan sebagainya. Nah, adapun fungsi dari seni rupa mancanegara. Yang pertama, seni rupa sebagai media ekspresi. Yang kedua, seni rupa sebagai media komunikasi. Yang ketiga, seni rupa sebagai media rekreasi. Dan yang terakhir, seni rupa sebagai media terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti dengan NIM 12080826738. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai macam-macam seni rupa Nusantara dan mancanegara. Macam-macam seni rupa Nusantara dan mancanegara. Macam seni rupa Nusantara ada 3, yaitu pertama, seni rupa berdasarkan wujudnya. Seni rupa ini terdapat 2 jenis, yaitu seni rupa 2 dimensi atau seni rupa dwimatra, yaitu seni rupa yang karya-karyanya hanya memiliki bentuk bidang panjang, lebar, dan luas. Contohnya seni lukis, seni kartun, seni batik, seni ilustrasi, seni kaligrafi, dan karikatur. Serta seni rupa 3 dimensi atau disebut juga dengan trimatra, yaitu seni rupa yang karyanya memiliki bentuk volum atau isi yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya adalah seni rupa kriya, seni patung, seni bangunan,
Ada seni rupa berdasarkan kegunaannya. Seni rupa murni atau fine art. Seni rupa murni diciptakan dengan bebas tanpa pertimbangan atau seni yang sering disebut sebagai seni bebas atau free art. Dan seni rupa terapan atau disebut juga dengan active art, yaitu karya seni rupa yang diciptakan untuk memenuhi kegunaan dari fungsi yang praktis. Serta yang ketiga adalah seni rupa menurut jenisnya, yaitu seni lukis, seni fotografi, seni ilustrasi, seni grafis, seni tekstil, seni kriya, seni patung, dan seni dekorasi. Macam-macam seni rupa mancanegara. Macam seni rupa mancanegara ada 4, yaitu seni rupa Mesir. Untuk karya-karya seni rupa bangsa Mesir berupa seni bangunan, seni patung, seni relief, seni lukis, dan seni kriya. Yang kedua ada seni rupa Eropa klasik. Peninggalan seni rupa Eropa klasik berupa bangunan, patung, relief, seni lukis, dan seni kriya. Yang ketiga, seni rupa zaman Renaissance. Seni rupa ini merupakan peralihan antara abad pertengahan ke abad modern yang berlangsung pada abad akhir ke-15 hingga abad ke-16. Pada zaman ini, seni rupa sastra dan musik berkembang sangat pesat. Dan yang keempat, ada seni rupa barok dan rokoko. Ciri-cirinya bersifat dinamis, heroik, serta kaya cahaya dan warna. Gaya seni rupa rokoko menghasilkan seni lukis, seni hias, dan seni pahat. Perkembangan seni rupa Nusantara dan mancanegara. Secara garis besar, fase perkembangan sejarah seni rupa Indonesia dapat dikategorikan ke dalam 7 fase. Pertama, masa perintisan, yaitu sekitar tahun 1817 sampai 1880. Pada masa perintisan ini, tokoh yang paling dikenal adalah Raden Saleh. Ciri-ciri karya tulisan pada masa ini dengan Raden Saleh sebagai pelopornya adalah bergaya natural dan romantisme, kuat dalam melukis potret dan binatang, pengaruh romantisme Eropa terutama dari Delacroix, pengamatan yang sangat baik pada alam maupun binatang. 2. Masa Indonesia jelita. Pada konsep ini berbeda dengan masa perintisan, yaitu melukis keindahan dan keelokan alam Indonesia. 3. Masa Cita Nasional. Masa Cita Nasional yaitu bangkitnya kesadaran nasional yang dipelopori oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Seniman Sujojono Surono, Abdul Salam, Agus Jajah Sumita mendirikan Persagi atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia. 4. Masa pendudukan Jepang. 5. Masa setelah kemerdekaan. 6. Pendidikan formal. Dan 7. Masa seni rupa baru Indonesia. Pada sekitar tahun 1974, perkembangan seni rupa Indonesia disemarakkan oleh munculnya seniman-seniman muda yang berlatar belakang berbeda. B. Perkembangan seni rupa mancanegara. 1. Seni rupa Mesir kuno. Seni rupa Mesir kuno menghasilkan karya-karya berupa patung, relief, dan lukisan. Patung yang dibuat pada zaman Mesir kuno selalu dihubungkan dengan pembangunan tempat-tempat sakral. 2. Corak seni rupa Yunani kuno. Perkembangan seni rupa murni Yunani kuno dimulai pada zaman Kreta berupa seni relief, seni lukis, dan seni patung. Kemajuan seni patung di Yunani dipelopori oleh 3 seniman yang hidup pada masa itu. Mereka itu adalah Phidias, Miron, dan Polykletos. Mereka memiliki aliran A. Aliran klasikisme dan aliran neoklasikisme. B. Aliran romantisme, realisme, dan naturalisme. C. Aliran impresionisme dan aliran neo-impresionisme. D. Aliran ekspresinisme, surrealisme, dan abstraktisme. E. Aliran pop art dan aliran seni kontemporer. Gaya seni rupa Nusantara dan mancanegara. Gaya korak atau aliran seni rupa sangat beraneka ragam sejalan dengan perkembangan kebudayaan di muka bumi ini.
Secara garis besar, gaya karya seni rupa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tradisional, modern, dan postmodern. 1. Tradisional. Gaya seni rupa tradisional dapat dibedakan menjadi 2 gaya, yaitu primitif dan klasik. Istilah primitif diambil dari kata prima yang berarti pokok atau hal yang mendasar atau sederhana. Sedangkan klasik mengandung pengertian kuno atau zaman dahulu. 2. Modern. Sejalan dengan perkembangan kebudayaan, bangsa-bangsa di muka bumi ini mengalami perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan di berbagai aspek kehidupan. 1. Representatif. Kata representatif berasal dari representasi yang mengandung pengertian sesungguhnya, nyata, atau sesuai dengan keadaan. Gaya seni rupa yang tergolong representatif antara lain romantis, naturalis, dan realis. 2. Deformatif. Istilah deformatif berasal dari deformatif yang berarti perubahan bentuk. 3. Surrealisme. Istilah surrealisme berasal dari kata sur yang berarti melebih-lebihkan, kata real yang berarti nyata, dan isme yang berarti aliran atau gaya. 3. Impresionisme. Istilah impresionisme berasal dari kata impression yang berarti kesan sesaat, dan isme yang berarti aliran atau gaya. 5. Ekspresionisme. Istilah ekspresionisme berasal dari expression yang berarti ungkapan jiwa yang spontan, dan isme yang berarti aliran atau gaya. 6. Kubisme. Istilah kubisme berasal dari kata kubis yang berarti bidang atau bentuk persegi 4, dan isme yang berarti gaya atau aliran. 7. Non-representatif atau abstraksionisme. Suatu bentuk yang sukar dikenal, bahkan bentuknya sama sekali meninggalkan bentuk alam. Terakhir, postmodern atau posmo. Gaya seni rupa pasca atau sesudah modern. Jadi tiap aliran atau gaya yang memiliki ciri-ciri masing.